Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa pada bulan Muharram tahun 628 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Dihya al-Kalbi untuk menyampaikan surat seruan Islam kepada Kaisar Heraklius. Saat Dihya tiba di istana Kaisar Romawi, ia diminta untuk sujud sebagai bentuk penghormatan, namun Dihya dengan tegas menolak, mengatakan bahwa seorang Muslim hanya bersujud kepada Allah. Surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibacakan oleh penerjemah. Kaisar, yang penasaran dengan kebenaran Nabi dari Arabia, meminta keterangan dari Abu Sufyan, seorang pedagang Quraisy yang kebetulan berada di kota. Di hadapan saksi-saksi, Abu Sufyan tidak bisa mengingkari kejujuran dan kebesaran Rasulullah meskipun ia masih menjadi musuh Islam saat itu. Kemudian Heraklius memulai pemeriksaannya dengan tujuan menguji kejujuran Abu Sufyan, memastikan bahwa setiap jawaban yang diberikan dapat segera dibetulkan oleh yang hadir jika terbukti mengandung dusta. Heraklius berkata kepada para hadirin, "Jika ia berdusta, maka kalian wajib memperbaiki pernyataannya." Heraklius mulai bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan percakapan berikut pun tercatat dalam sejarah. Kenalkah kau kepada orang yang mengaku nabi dan berkirim surat kepadaku ini? Dapatkah kamu mengatakan asal dari keluarga apa dia? Ia dari keluarga bangsawan dan salah seorang dari sanak keluargaku sendiri. Pernahkah sebelum dia ada orang-orang Arab yang mempunyai pengakuan seperti itu? Tidak, Pernahkah kaummu menuduh dia berdusta sebelum ia mengemukakan pengakuannya? tidak. Bagaimana pendapatmu tentang kesanggupan dan kemampuannya dalam memegang keadilan? Kami tak pernah mendapati kekurangan dalam kesanggupannya berpegang pada keadilan. Bagaimana keadaan para pengikutnya? Apakah mereka orang-orang besar dan berkuasa ataukah miskin dan dari kalangan rendah? Umumnya miskin, rendah, dan belia. Jumlahnya itu bertambah atau berkurang? Terus bertambah. Adakah dari para pengikutnya yang kembali lagi kepada kepercayaan semula? Tidak, Pernahkah ia melanggar janjinya? sebegitu jauh tidak. Tetapi baru-baru saja kami mengadakan perjanjian dengan dia. Kita tunggu saja bagaimana sikapnya terhadap perjanjian itu. Pernah kamu memeranginya? Ya, kami pernah berperang dengannya. Bagaimana hasilnya? Seperti air pasang dan surut, kemenangan dan kekalahan silih berganti di antara kami dan dia. Dalam perang Badar umpamanya, di dalam pertempuran itu aku tidak ikut. Ia telah berhasil mengalahkan kami. Dalam perang Uhud saat aku memimpin pihak kami telah mengalahkannya. Kami iris perut mereka, telinga mereka, dan hidung mereka. Apakah yang diajarkannya? Bahwa kami harus beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dan tidak boleh syirik, mempersekutukan Tuhan. Ia menentang berhala-berhala kami yang menjadi persembahan nenek moyang kami. Untuk gantinya ia menghendaki kami beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, berkata benar dan senantiasa menjauhi segala perbuatan jahat dan khianat. Ia menganjurkan berbuat baik terhadap satu sama lain, berpegang dengan teguh pada perjanjian dan menjaga amanat. Percakapan yang sangat menarik itu berakhir, dan kemudian Kaisar berkata, "Mula-mula kutanyakan kepadamu tentang keluarganya, dan kamu mengatakan ia dari keturunan bangsawan. Sesungguhnya, nabi-nabi senantiasa diturunkan dari keluarga-keluarga bangsawan. Kemudian kutanyakan, apakah sebelum dia ada orang yang mendakwakan seperti itu, dan kamu katakan, tidak. Aku ajukan pertanyaan itu karena aku berpendapat bahwa di hari-hari lampau yang dekat, ada seorang yang membuat pendakwaan demikian, maka orang dapat berkata bahwa nabi itu menirunya dalam pendakwaannya. Kemudian kutanyakan, apakah ia pernah dituduh berdusta sebelum dakwanya, dan kamu katakan, tidak. Aku simpulkan dari kenyataan itu bahwa seseorang yang tak pernah berdusta tentang manusia tidak akan berdusta tentang Tuhan. Selanjutnya kutanyakan, apakah pernah ada seorang raja di antara nenek moyangnya, dan kamu menjawab, tidak ada. Dari jawaban itu aku dapat mengerti bahwa dakwanya itu bukan rencana halus untuk merebut lagi kerajaan. Kemudian kutanyakan, apa para pengikutnya itu kebanyakan orang-orang besar, makmur, dan kuasa atau miskin dan lemah? Dan kamu katakan sebagai jawaban bahwa mereka itu umumnya miskin dan lemah, tidak gagah perkasa. Dan demikian juga keadaannya pengikut-pengikut seorang nabi di zaman lampau. Kemudian kutanyakan, apakah jumlah para pengikutnya terus bertambah atau berkurang?
Pada saat itu aku ingat bahwa para pengikut seorang nabi senantiasa bertambah sampai akhirnya tujuan nabi itu tercapai. Sesudah itu kutanyakan apa para pengikutnya meninggalkannya karena jemu atau kecewa, dan kamu katakan, tidak. Sesuai dengan itu aku ingat bahwa para pengikut nabi-nabi biasanya tegar hati. Mereka mungkin tergelincir karena sebab-sebab lain, tetapi tidak jemu atas kepercayaannya. Kemudian kutanyakan, apakah pernah terjadi pertempuran antara kamu dan para pengikutnya? Dan jika hal itu pernah terjadi, bagaimana hasilnya? Dan kamu katakan bahwa kamu dan para pengikutnya seperti air pasang dan surut, dan nabi-nabi memang seperti itu juga. Mula-mula para pengikutnya menderita kekalahan dan kemalangan, tetapi akhirnya mereka menang. Kemudian, kutanyakan tentang ajarannya dan kamu katakan bahwa ia mengajarkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bicara benar, berbuat kebaikan, dan kepentingan setia kepada perjanjian dan membela kebenaran. Kutanyakan juga, adakah ia pernah main curang dan kau katakan tak pernah. Itulah cara orang-orang baik. Maka tampak kepadaku bahwa dakwanya sebagai nabi itu benar. Aku memang setengah mengharapkan kemunculannya di zaman kita, tetapi aku tidak menyangka bahwa ia akan ternyata seorang Arab. Jika apa-apa yang kau katakan itu benar, maka aku pikir bahwa pengaruh dan kekuasaannya pasti akan menyebar dan meluas ke negeri-negeri ini. Demikianlah kisah bagaimana surat Rasulullah SAW kepada Heraklius diterima dengan penuh penghormatan. Sikap baik sang Kaisar Roma bukan hanya membawa keberkahan bagi kerajaannya, tetapi juga menjadi bukti nyata pengaruh risalah Nabi SAW yang melampaui batas waktu dan peradaban. Surat mulia tersebut tetap terjaga sebagai saksi sejarah, menjadi pengingat akan keagungan dakwah Islam dan kesan mendalam yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW bahkan di hati pemimpin dunia. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya menghormati kebenaran dan membawa pesan perdamaian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga cerita yang disampaikan dapat memberikan inspirasi, pelajaran, dan pemahaman yang lebih dalam. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang-orang terdekat agar pesan kebaikan ini terus menyebar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetaplah menjadi bagian dari perjalanan menuju kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.